Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya Mat Sairozi. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal ujian nasional SMA program IPS di Matematika 2017. Jadi di sini saya mengambil soal asli ya. Ini adalah soal aslinya. Nah, ini soal tahun 2016-2017, tahun kemarin. Nah, Selasa benar nih. Oke. Harapannya ketika Anda sudah belajar tentang soal-soal sebelumnya, itu insya Allah kalau UNAS tahun berikutnya akan menjadi mudah dan semoga menjadi lantaran untuk kesuksesan Anda. Nah, sambil Anda belajar, jangan lupa untuk klik like ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk semua siswa, semua orang di seluruh Indonesia. Nah, kita mulai di soal nomor 1 ya. Jadi diketahui. Nah, oke, kalau misalkan Anda ingin nggak usah dibaca ya, yang perlu dipahami adalah ini aja. Oke, kita disuruh menyederhanakan ini. Caranya yaitu ini lebih enak. Ada min 5, di sini ada min 2. Kalau ada min pangkat negatif, itu agar menjadi positif, itu kita tukar tempatnya ya, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Sehingga menjadi seperti ini. Jadi di sini X pangkat min 5 pindah ke bawah jadi positif. Nah, ini min 2 pindah ke atas jadi positif. Kenapa seperti ini? Ya agar lebih mudah saja menghitungnya. Oke, lanjut. Kemudian ini 2/8 kan bisa kita bagi ya, kita sederhanakan jadi 1/4. Y2 dengan Y3, Y pangkat 2 dengan Y pangkat 3, ini kan perkalian. Sehingga kalau perkalian itu pangkatnya itu ditambah, berarti menjadi seperti ini. Y pangkat 5, X pangkat 8, 3 tambah 5 itu 8. Nah, setelah itu ada pangkat 2. Berarti bagaimana ini? Ya kita pangkatkan semuanya. Y pangkat 5 pangkat 2, berarti pangkatnya diapakan? Dikali 5 pangkat 2 10, 4 pangkat 2 16. Oke, nah seperti ini. X pangkat 16 ini dari 8 kali 2. Sehingga jawabannya adalah C ya. Baik, kita beralih ke soal nomor 2. Nah, ini adalah bentuk akar ya, kita diminta untuk menyederhanakannya. Bentuk sederhana dari akar 75 plus 2 akar 3 min akar 12 plus akar 27 adalah, nah ini agar bisa kita kerjakan, ini kita harus menyamakan dulu bentuk akarnya. Di sini akar 3 pasti semuanya nanti bentuknya arahnya ya ke akar 3. Kita tahu ya, akar 75 itu kan 25 kali 3, 25 kali 3, akar 25 kan 5. Nah, ini kalau nggak usah disederhanakan. 12 itu kan 4 kali 3, akarnya 4 ya 2, berarti menjadi 2 akar 3. Akar 27 itu dari 9 kali 3, akarnya 9 ya 3. Ya sudah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal menjumlahkan karena sudah sama bentuk akarnya. Berarti kita tinggal lihat angkanya di sini, 5 tambah 2 kurangi 2 ketambah 3. Ini sama ini habis ya karena sama, berarti menjadi 8 akar 3. Sehingga jawabannya adalah C. Kita beralih ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini adalah soal tentang logaritma. Tentu kita harus hafal tentang sifat-sifat logaritma yang banyak sekali. Tapi insya Allah mudah ya. Oke, ini adalah hal yang khusus ya. Ini 4, ini 2. Ada sifatnya. Oke, 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2. Lah 2 pangkat 2 ini kan 2-nya bisa taruh di sini. Kenapa kok ada saya taruh di sini? Biar ininya, nah ini sama. Ini sama-sama 2-nya. Ada sifat 7 log 2 2 log 5. Itu sifatnya adalah langsung digabung menjadi 7 log 5. Nah, ini kok bisa pengurangan? Iya, karena ini pembagian jadi pengurangan. Nah, ini silakan dipahami lagi tentang sifat-sifat logaritma. Sehingga menjadi oke. Dan tadi kan 7 log 5. Ada angka 2, berarti menjadi pangkat 7 log 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu berapa? Ya 25. Sama dengan ini 7 log 25. Berarti kita tinggal mencoretnya ya, coret-coret sehingga menjadi 2. Jawabannya adalah B. Loh, ini ada titik ya, ini salah ketik aja. Baik, kita beralih ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah soal tentang fungsi komposisi. Di sini fx-nya ada, gx-nya ada. Ditanyakan fungsi komposisi f bundaran gx. Nah, itu f bundaran gx itu sama halnya dengan fungsi gx itu masuk ke dalam fx.
berarti menjadi F kurung GX. Nah, artinya X yang ada di Fx ini kita akan gantikan dengan GX semua, berarti menjadi kayak gini, GX kuadrat plus 5GX min 15, karena tadi awalnya adalah X, diganti GX. Setelah itu kita tahu bahwa GX adalah X tambah 2, berarti semua yang ada GX nya kita ganti dengan X tambah 2, sehingga menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal kita kerjakan dengan operasi aljabar biasa. X plus 2 pangkat 2 itu sama saja dengan ini ya, X kuadrat plus 4X plus 4, terus ini kita kalikan 5X, 5 kali 2 10 min 15 tetap, sehingga ini kita tinggal jumlahkan. Oke, hasilnya X kuadrat plus 9X min 1, jawabannya adalah B. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, ini fungsi inverse. Diketahui fx nya adalah 4x min 7 per 3 min x. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus paham tentang cara cepat biar nggak butuh waktu lama. Fungsi inverse dari ax plus b per cx plus d adalah d nya pindah, tukar ya, d dan a tukar, tapi tandanya diganti. D jadi min d, a jadi min a, seperti ini cara cepatnya. Nah, sedangkan ini adalah 3 min x, kita harus ubah ya. 3 min x, ini kan x nya kan harusnya ada di sini, berarti kita pindah aja biar enak. Nah, ini kan kita pindah min x tambah 3, berarti kan a nya 4, b nya min 7, c nya min 1, d nya plus 3. Inverse nya berarti ya kita tinggal pindah, 3 nya jadi min 3, 4 nya jadi min 4, seperti ini. Kita cek dulu di ABC nya apakah ada jawabannya. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada bagaimana? Ini kita rekayasa ya, ini kan min semua. Ini sebetulnya sama saja dengan minnya kita hilangkan semua jadi plus. Nah, ini kan min 1 dicari dengan min 1 semua jadi plus semua. Nah, sehingga jawabannya adalah D. Nah, kita akan lanjutkan lagi di soal yang nomor 6. Nah, ini adalah fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat. Ya, tentunya rumusnya banyak sekali, tapi jangan khawatir, kita akan kerjakan dengan cara yang simple ya. Tapi syaratnya kita harus tahu ini titiknya berapa, ini 3,0 atau 0,3. Kita manfaatkan informasi yang ada. Ini adalah 0,3. Nah, setelah kita dapatkan informasi ini, kita lihat di pilihan ganda. Artinya x nya 0, y nya 3. Nah, oke, kita masukkan x nya 0, apakah y nya ketemu 3? Masukkan semua. Berarti kalau ini 0, 0 tinggal plus 3. Oke, yang A memenuhi. B, kalau x nya ganti 0, 0, 0 plus 3. Oke, B memenuhi. Ya, B memenuhi. Ini plus 3. C, 0, 0 min 3 lah, min 3 enggak memenuhi. B, oh ini min 3 enggak memenuhi. E, nah ini plus 3 memenuhi. Berarti kemungkinannya adalah A, B, dan E. Setelah itu kita gunakan informasi lagi, yaitu ini ya, titik 2, min 2. 2, min 2. Berarti x nya 2, y nya min 2. Kita masukkan yang A ya. X nya ganti 2. 2 pangkat 2 4. 4 per 5 nggak bisa, pasti ketemu koma karena ada per 5 ini. A nggak memenuhi, coret. Kita lanjut yang E ya, E. Oke, ini masukkan angka 2. 2 pangkat 2 4. 4 coret dengan 4 ya 5 ya, 5. Oke, ini nanti kalau kita kerjakan hasilnya positif karena ini plus semua. Padahal harusnya hasilnya adalah min 2, berarti E nggak memenuhi. B, 2 pangkat 2 4. 4 coret dengan 4, terus tinggal 5. 5 kemudian ini min 5 kali 2 10. Berarti 5 kurangi 10 min 5 ya, min 5 tambah 3 min 2, sehingga jawabannya adalah B. Nah, seperti itu ya caranya, kita tidak menggunakan rumus tapi kita memanfaatkan informasi yang diberikan oleh soal. Kita lanjut di nomor 7. Nah, ini adalah soal persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat x kuadrat plus 3x min 28 sama dengan 0 jika 1 kurang dari
X2, maka tentukan nilai X31 plus 2X2. Nah ini kita faktorkan dulu ya. Bilangan berapa kalau dikali hasilnya min 28 kalau dijumlah hasilnya 3, yaitu ketemunya adalah min 4 dan plus 7. Min 4 kali 7 itu min 28, min 4 tambah 7 itu plus 3. Setelah itu berarti kita tahu bahwa X1 nya itu 4, X2 nya itu adalah min 7. Nah ini kita tinggal ya. Oke, ini kok X2 ini 1 ya, karena ada keterangan bahwa X1 lebih kecil ya, X1 kurang dari X2 yang besar, berarti ini 4, ini min 7. Nah ini adalah soal tentang persamaan kuadrat baru, agak rumit ini. Nah ini seharusnya kita itu bisa memfaktorkan ini, kemudian kita masukkan di akar-akar yang ini 2x1 plus 1 2x2 plus 1. Tetapi ini nggak mungkin difaktorkan, nggak bisa, ini nggak bisa. Memang sengaja dibuat seperti itu, tapi jangan khawatir, kita ada rumusnya. Nah yang pertama kita harus tahu rumus X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. B nya kan min 6, berarti min 6 per 2 itu 3. Kita juga harus tahu X1 kali X2 yaitu C per A ya, berarti 7 per 2. Nah ini kita simpan dulu, kita keep, kita lanjutkan ini ya. Misalkan ini dari 1 tambah 1 ini adalah M, ini adalah N. Berarti kalau misalkan M tambah N, ya ini tambah ini 2x1 tambah 1 plus 2x2 tambah 1. Ini kita jumlahkan, berarti ini menjadi 2x1 tambah x2 plus 2. X1 tambah x2 tadi kan sudah dapat yaitu 3 ya, berarti menjadi 2 kali 3 ditambah 6 ditambah 2 berarti 8. Kemudian kita peroleh informasi lagi M kali N, berarti ini kali ini. Nah ini kita kalikan biasa ya, ini kali ini kali ini, sifat distributif. Nah atau langsung aja ini saya sajikan seperti ini. Ini hasil perkaliannya. Dari hasil perkalian ini kita dapatkan ada X1 kali X2, ada X1 tambah X2. Ini kita tinggal masukkan rumus, maksud saya angka yang ada tadi. Ini kan 7 per 2 ya, 7 per 2. X1 tambah X2 tadi kan 3. Ya sudah kita masukkan. 4 dengan 2 coret, tinggal 2 kali 7 14, 6 tambah 1 yaitu 21. Nah kita peroleh rumus persamaan kuadrat baru ini, harap dihafalkan, yaitu X kuadrat min M tambah N X plus M kali N. Nah yang tadi kita dapatkan 8 dan 1, ini kita tinggal masukkan saja, berarti X kuadrat M plus N tadi ketemu 8 ya, 8. M kali N tadi ketemu plus 21 ya 21, sehingga kita cari seret ya, ketemu jawabannya C. Lanjut ke nomor 9. Nah ini adalah soal tentang fungsi maksimum ya, fungsi optimum, ada maksimum dan minimum. Oke, ini aplikasi dari fungsi turunan ya. Oke, kita peroleh rumusnya tadi kan di atas K sama dengan P kali X. K itu adalah penjualan ya, total penjualan, P itu harga, X permintaan. K sama dengan P kali X. Untuk P sama dengan 90 min 3X. Oke, berarti P nya kita ganti 90 min 3X. Nah ini kita kalikan ya, kita kalikan si X kali ini, X kali 90, X kali min 3X, berarti diperoleh seperti ini. Berikutnya, karena kita ditanya tentang maksimum, titik maksimum itu bisa kita peroleh dari turunan pertama dari ini sama dengan 0. Turunan K sama dengan 0, berarti diperoleh menjadi 90 min 6X. Ini turunannya, turunan pertama sama dengan 0. Oke, kita cari 6X nya pindah ya, 90 pindah jadi min 90, berarti X sama dengan min 90 dibagi min 6, ketemunya adalah X sama dengan 15. Nah kalau sudah tahu ya 15 kan berada di rentang ini. Berikutnya ya kita tinggal memasukkan saja, sehingga nilai maksimum terjadi jika X sama dengan 15, berarti
X nya ini kita ganti dengan 15. Oke, X nya ganti 15, X nya ganti 15. Oke, 90 kurangi 45 ya 45 kali 15 yaitu 675. Jawabannya adalah B ya, 675 juta ya. Baik, kita lanjutkan di soal nomor 10. Nah, ini adalah soal persamaan linier dua variabel. Ini caranya banyak, kita bisa gunakan eliminasi, substitusi atau campuran atau matriks. Nah, ini saya gunakan cara substitusi aja biar ya berbeda ya. Oke, kita ambil salah satu persamaan, misalkan A plus 8B sama dengan 15. Kita pindah 8B nya berarti ya 15 min 8B. Kemudian ini kita masukkan, kita substitusi ke persamaan yang kedua, 2A min 7B sama dengan min 16. Artinya A nya diganti dengan 15 min 8B. Oke, A nya diganti 15 min 8B. Kita kalikan 2 kali 15 30, 2 kali min 8 ya min 16 dan seterusnya. 30 tidak bisa dikerjakan dengan ini. Caranya bagaimana? Ya yang ada B nya sama kita kerjakan dengan yang ada B nya, sehingga ini menjadi 30 min 23B karena min 16 dikurangi 7, min 16 min 7. Setelah itu berarti 30 nya pindah jadi min 30, ini kan min 46, B nya ketemu 2, sehingga A nya ketemu min 1. Kok bisa min 1? Ya sudah, masukkan B nya 2 ke sini. 8 kali 2 kan 16, 15 kurangi 16 min 1. Berarti ditanya A plus 2B yaitu ya min 1 kali 2, min 1 tambah 2 kali 2 ya 3 jawabannya. Baik, nomor 11. Baik, kita lanjutkan di soal nomor berikutnya ya, yaitu soal nomor 11. Ya, nomor 11 ini adalah soal tentang program linier. Di sini ada grafiknya, kita diminta untuk menentukan pertidaksamaan liniernya. Nah, yang pertama kita harus melihat, kita harus bisa membuat persamaan garisnya. Ini ya. Ini 68 ini kita bisa membuat persamaan garis dengan cara yang super cepat, yaitu tinggal kita ini lihat, ini 8, ini 6 ya. Berarti ini menjadi 8x plus 6y sama dengan 8 kali 6 yaitu 48. Nah, ini kita sederhanakan, dibagi berapa ini? Bagi 2, berarti 4x plus 3y sama dengan 24. Nah, ini persamaan garis dari garis yang miring ke kiri ini. Berikutnya garis yang ke kanan, yaitu kita lihat di sini angkanya 1, ini min 2. Berarti menjadi 1x min 2y sama dengan 1 kali min 2 ya min 2. Nah, ini kita ubah ya, karena di soal ini ternyata tidak ada yang min 2, ternyata 2 semua. Nah, agar ini 2 berarti kita harus mengalihkan dengan min 1. Ini kalau kita ubah jadi min berarti menjadi ini jadi plus 2y jadi min x, ini jadi plus 2. Nah, menjadi seperti ini. Nah, permasalahannya kita harus bisa menentukan tanda pertidaksamaannya, ataukah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Caranya kita ambil salah satu titik yang berada di daerah arsiran. Saya ambil contoh misalkan titik 0,2. 0,2 itu di atasnya 1 ini di sini. Nah, ini kan masuk daerahnya. Ini kenapa ada nolnya ya, biar gampang hitungnya. Kita ambil yang biru ini, 2y min x sama dengan 2. Ini tandanya kita nggak tahu, saya ambil titik-titik aja. Y nya kita isi dengan 2, ya ini kan y nya 2, x nya 0. 2 kali 2 min 0, berarti ini kan 4 titik-titik 2. Nah, kira-kira tandanya bagaimana? Tandanya pasti lebih besar yang 4, berarti kan begini. Nah, berarti ini bisa kita simpulkan bahwa pertidaksamanya adalah 2y min x kurang dari sama dengan 2. Berarti yang mana ini? Nah, yang D. Nah, D sudah kelihatan. Baik, biar lebih jelas lagi kita coba yang satunya ya. Yang satunya yaitu 4x plus 3y sama dengan 24. Kita ambil titik 0,2, x nya 0, y nya 2. Berarti 4 kali 0, 3 kali 2. Ini kan 6, ini bla 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 24. Nah, ini tanda pertidaksamaan yang tepat adalah
kurang dari sama dengan, berarti kesimpulannya 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 24, sehingga jawabannya adalah D. Nah, ini adalah cara menentukan pertidaksamaan. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya, soal nomor 12. Nah, ini sama dengan yang tadi, cuma tidak ada gambarnya. Caranya bagaimana? Ya, kita harus konsentrasi, kita harus fokus di soal ceritanya. Oke. Seorang peternak memiliki tidak lebih dari 8 kandang untuk melihara kambing dan sapi. Berarti ini bisa kita kita garis bawah. Berarti X plus Y kurang dari 8. Berarti ini yang memenuhi adalah semuanya. Berikutnya, setiap kandang dapat menampung kambing sebanyak 15 ekor dan sapi 6 ekor. Tapi jumlah ternaknya tidak lebih dari 100 ekor. Berarti sama dengan, ya sudah, 15. Ini ya 15X tambah 6Y tidak lebih sama dengan 100 ekor. Berarti yang oke, ini B. Ini sudah ketemu hasilnya. Lanjut di soal nomor 13. Soal nomor 13 ini menentukan nilai maksimum ya. Nah, nilai maksimum ini agar lebih mudah, kita nggak usah gambar, itu bisa. Caranya bagaimana? Cara cepatnya yaitu kita mencari titik potong antara garis 5X plus 2Y sama dengan 80 dan X plus 4Y sama dengan 25. Caranya bagaimana? Ya, gunakan cara eliminasi dan substitusi. Kalau sudah diketahui, kalau sudah dicari, maka ketemu dua angka X, Y yaitu 15 dan Y nya 2,5. Setelah kita dapatkan titik ini, kita masukkan di fungsi fx, y ini. X nya ganti 15, Y nya ganti 2,5, sehingga hasilnya adalah 100 kali 15 1500, 4 kali 2,5 10, berarti 1500 tambah 10 1510, jawabannya C. Next, 14. Yang 14 ini ya mirip dengan soal nomor yang sebelumnya, yaitu pertidaksamaan linear. Namun di sini biar gampang ya. Jadi di sini soalnya banyak sekali, kita hanya garis bawah ini aja. X plus Y sama dengan kurang dari sama dengan 36. Kok bisa ya? Karena ini X nya adalah kain batik halus dan Y nya batik cap. Toko mampu menampung maksimum sebanyak 36, berarti X plus Y kurang sama dengan 36. Harga satuan kain batik 800.000, ini untuk yang batik halus, yang cap itu 600.000, berarti bisa kita tulis 800.000 X ditambah 600.000 Y kurang dari sama dengan 24 juta. Ini agar lebih sederhana, lebih enak dilihat, kita sederhanakan. Jadi ini dibagi nolnya ya, bagi nolnya 5, kemudian bagi 2, sama dengan seperti ini. Nah, setelah itu ini biar lebih mudah, ini kita eliminasi, maka ketemu X nya adalah 12, Y nya 24. Nah, yang ditanya bukan nilai maksimum tapi X, Y nya aja, berarti 12,24, yaitu yang E ya. Nah, cukup mudah, cukup simpel sekali. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 15, soal matriks. Ya, ini adalah penerapan matriks ke dalam SPLDV. Oke, caranya adalah ini, kita harus fokus ke soal 2X plus 3Y ya sama dengan 64.000. Ibu membeli 5X plus 4Y sama dengan 118.000. Nah, dari sini maka kita bisa tahu matriksnya adalah 2354, 2354, 2354. Oke, semuanya. Nah, caranya ini yang betul adalah yang 64 118. Berarti yang ini A, C sama E. Betul adalah C. Karena apa? Ini 2354. Kenapa salah? Karena X nya seperti ini, harusnya X nya itu seperti ini matriksnya. Ya, berikutnya soal nomor 16. Ini masih matriks ya. Ketahui A seperti ini, B seperti ini, C seperti itu. Kemudian jika A plus B sama dengan C pangkat T, T itu apa? T itu transpose. Transpose itu dibalik ya.
berarti menjadi, nah transpose itu apa sih? Transpose itu dibalik, jadi 35 menjadi 5 nya di bawah, 0 nya di atas, 4 nya tetap, 3 sama 4 tetap, itu dibalik aja transpose. Setelah itu kita tambahkan ya, 2 tambah 1 ya, 2 tambah 1 3, oke betul. A tambah 4 sama dengan 0, berarti A nya ya min 4. Berikutnya kita lihat yang ini, B ditambah B plus 1 sama dengan 5. Oh sorry, C dulu ya, 1 ditambah C sama dengan 4, berarti C nya ya 3. Berikutnya yang B tambah 2B plus 1, ya 2B plus 1 sama dengan 5. Kita pindah-pindah, satunya pindah, B nya ketemu 2. Berarti yang ditanyakan adalah A min 2B plus C, berarti ya sudah ketemu. A nya min 4, B nya itu 2, C nya 3 ya, ketemu, hasilnya adalah min 5. Ya, kita lanjut nomor 17. Masih matriks, ditanya determinan dari A kali B. Oke. Ingat perkalian matriks ya. Perkalian matriks itu begini ya. Jadi 3 kali 1 itu 3, min 2 kali 4 ini. Terus menurut kolom ini min 3 kali 5 15, min 2 kali 3 min 6. Terus yang bawah 4 kali 1 5 kali 4, 4 kali 5 5 kali 3, seperti ini. Terus kita kalikan, 3 kali 1 3 kurangi 8 min 5 ya, 15 kurangi 6 9, 4 kurangi 20 4 tambah 20 24, 20 ditambah 15 sama dengan 35. Nah ditanya determinan. Determinan itu AD min BC, berarti min 5 kali 35 kurangi 24 kali 9. Jawabannya ya ini, A min 391. Soal nomor berikutnya, soal nomor 18. Oke, ini adalah barisan aritmatika. Diketahui suku yang kelima adalah 4, suku yang ke-10, suku 8 adalah 10. Yang pertama kita mencari beda dulu. Beda itu begini ya caranya ya. Jadi 10 kurangi 4 itu kan 6. Kemudian suku ininya n nya kita kurangi juga, 8 kurangi 5 3 ya. Berarti 6 bagi 3 2. Ini adalah cara yang super cepat yang tidak menggunakan rumus seperti biasanya. Beda ketemu 2. Lah A nya bagaimana? Ya A nya kita tinggal cari aja. Kita ambil salah satu, misalkan U5. U5 kan UA plus 4B. A plus 4B ya, A nya nggak tahu, B nya 2, ya sudah ketemu, A nya itu min 4. Setelah itu kita ditanya jumlah 10 suku pertama ya, SN. SN rumusnya 2A, N per 2, 2A plus N min 1 kali B. Tinggal kita masukkan 10 per 2 seperti ini ya, 5 kali min 8 ini 9 kali 2 18, ini 10 kali 5 50 ya, seperti itu. Berikutnya nomor 19, barisan geometri. Rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Di sini diketahui U2, diketahui U6. Caranya untuk mencari rasio yaitu seperti ini, U6 bagi U2. Oke, kita tahu rumus U6 adalah AR pangkat 5, U2 itu A kali R pangkat 1. Coret-coret A nya R pangkat 5 bagi R ya R pangkat 4. 4 bagi 4 16. Nah ini berarti R nya ketemu, kita tahu ya 16 kan 2 pangkat 4, berarti R nya ketemu 2. A nya bagaimana? Ya A nya bisa dicari, U2 kan 4, berarti ya ini 4 bagi 2 ya 2 sama 2 nya. Ditanya apa ini? Suku yang ke-10. Oke, suku yang ke-10 kan AR pangkat 9 ya. Jadi ini selalu selisih 1 daripada angka N nya. A nya 2, R nya 2 pangkat 9. Berarti 2 kali 2 pangkat 9 nih berapa ini? 512. Oke, 512 kali 2 ya 1024. A. Berikutnya soal nomor 20.
Soal nomor 20 ini merupakan aplikasi dari barisan geometri. Nah, kita hari ini nggak usah menggunakan rumus ya, ini kita gunakan cara biasa, cara manual. Tahun 2013 pertambahannya itu 5 ya, karena diketahui bahwa pertambahan penduduknya itu mengikuti barisan geometri. Nah, ini misalkan ini 2013 tambahnya sebanyak 5 orang, dan pada tahun 2015 sebanyak 80 orang. Nah, ini kan 2014 kita nggak tahu berapa, 2015 ini 80, kemudian ditanya 2017. Nah, ini kan kita gunakan barisan geometri sama seperti tadi, U3 per U1 ini adalah AR pangkat 2 kali ini bagi A, 80 lagi 5, 16, berarti R nya 4, R nya 4, A nya tadi 5. Ditanya apa ini? Tahun 2017. Oke, 2017 tadi kan U5 ya, U5 berarti AR pangkat 4, A nya 5, bedanya R rasionya tadi 4, berarti 4 pangkat 4, 5 kali 4 pangkat 4. Oke, jawabannya 1280 orang. Lanjut nomor 21. Oke, ini merupakan aplikasi dari barisan ini sebenarnya kita bisa menggunakan cara manual seperti yang tadi ya. Jadi awalnya itu 900 unit, kemudian tahun berikutnya turun 10% dari tahun sebelumnya, berarti U2 itu dikurangi ya, suku awal tadi dikurangi 10% dari 9.000 ya, ketemunya 8.100. Ya, berikutnya ditanya tahun ketiga, ya sudah berarti ya 8.100 dikurangi 10% dari 8.100 ya 810. Nah, setelah itu kita kurangi hasilnya ya 7290, jawabannya D. Ya, cukup mudah, tidak usah menggunakan rumus apalagi menghafal rumus. Nomor 22. Oke, ini cara yang cepat aja ya. Cara yang cepat ya kita turunkan ya limitnya, turunkan atas dan bawah. Atas kita turunkan berarti menjadi 4x tambah 2, bawah kita turunkan 2x min 6. Kalau sudah diturunkan bagaimana? Tinggal dimasukkan, masukkan saja angka x mendekati 2. 4 kali 2 8, 8 tambah 2 10, 2 kali 2 4, 4 kurangi 6 min 2, 10 bagi min 2 ya min 5a. Berikutnya soal nomor 23. Oke, limit x mendekati tak hingga. Oke, caranya agak panjang ya ini, tapi jangan khawatir, kali ini kita akan menggunakan cara yang super cepat, super cepat, tidak usah menggunakan perhitungan yang rumit. Yaitu apa? Kita cermati pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi di sini 2 ya. Pangkat yang tertinggi yang bawah juga 2. Loh, mana kok bisa 2 ya? Kan kalau dikalikan nanti kan kuadrat. Berarti kita lihat koefisiennya angka di depannya pangkat tertinggi. Ini kan 8, ini 2, ini 2. Berarti hasilnya ya sudah 8 bagi 2 kali 2 ya. 8 bagi 4 ya 2. Selesai. Sangat cepat sekali. Oke, kita lanjut di soal nomor 24. 24 di sini diketahui turunan pertama. Oke, ditanya turunan pertama dari fungsi ini nilainya 1 ya, x-nya 1. Oke, gampang sekali, kita turunkan, berarti ini menjadi 3x kuadrat min 9. F turunan pertama untuk 1 yaitu ya tinggal x-nya diganti 1 pangkat 2 1 3 kurangi 9 ya min 6. Jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 25. Oke, soal nomor 25 ini fungsi naik ya. Fungsi naik dikatakan naik jika turunan pertama dari x adalah lebih dari 0. Nah, berarti ini kita turunkan turunan pertama yaitu seperti ini. Kita bagi 6 ya biar simple. Nah, kemudian kita faktorkan seperti yang tadi. Berarti kita dapatkan x nya 4
dan X nya min 3 ya. Ini min 3, ini 4. Berikutnya untuk mencari tanda pertidaksamaan, caranya yang paling gampang yaitu kita masukkan X nya berapa terserah kita, 1 juta yang paling gampang. 1 juta pangkat 2 ya banyak, kurang 1 juta masih banyak, kurang 12 masih sisa banyak. Berarti yang di sini pasti tandanya positif, ini pasti negatif, ini pasti positif, karena ini selalu selang-seling ya, selalu berbeda antara 3 daerah ini. Yang diminta apa ini? Yang diminta ini lebih dari 0 atau positif, berarti ya ini sama ini, berarti hasilnya adalah A ya, nomor 26. Oke, soal integral. Oke, sangat mudah sekali, tinggal kita integral masing-masing atau kita cari turunannya ya. Yang paling mungkin, yang paling kelihatan ya ini C. Kenapa C ya? Karena kalau kita turunkan 5 kali 2 kan 10 pangkat 4 ya. Kemudian ini 3 kali 2 kan min 6. Nah, min 6. Oke, sudah jelas ya nomor 26. Berikutnya soal nomor 27. Oke, ini ya, oke, integral biasa. Integral dari ini adalah ya ini ya. Berapa? X pangkat 3 plus 5x, batasnya 3 sampai ini min 1 sampai 3. Ya, kita tinggal masukkan 3-nya ini, min 1-nya dimasukkan di sini. Berikutnya kita hitung manual ya. Kita hitung 27 kali 2 54 tambah 15 dan seterusnya. Jawabannya adalah ya 76B. Kita lanjut di soal nomor 28. Ada sebuah kubus, ditanya jarak titik A ke bidang CDHG. Jarak titik terhadap bidang itu adalah ya garis yang paling pendek atau garis yang tegak lurus dengan bidang. Kita perhatikan di sini AD dengan bidang ABCDHG. Jaraknya adalah ya ini AD karena yang paling dekat. Ya, kenapa nggak AC? AC terlalu jauh. Karena jarak itu yang paling pendek atau yang tegak lurus. Berikutnya soal nomor 29. Nah, ini kita masuk ke trigonometri. Ini baru bangun ruang sisi datar ya, masih dimensi 3. Diketahui di ABCD rusuk alasnya 6, rusuk tegaknya ini beraturan, artinya AB, BC, CD ini 6 semua, kemudian TC, TB, TA itu 6 akar 2 semua. Oke, AC sama dengan 6 akar 2. Kok bisa ya? Karena diagonal persegi. Kemudian TA, AT kan 6 akar 2. Kok bisa? Ya diketahui. Loh, mana diketahuinya? Karena TA sama dengan TC sama 6 akar 2. Berarti kesimpulannya segitiga TAC itu adalah segitiga sama sisi, berarti sudutnya 60 derajat. Ditanya sudut garis OT sama AT, berarti ya separuhnya, yaitu 30 derajat. B. Berikutnya soal nomor 30. Oke, ini adalah soal trigonometri ya. Soal trigonometri diketahui segitiga K, LM, sin segitiga M, dan ini. Oke, ini sangat mudah. Tangen L sama dengan sepertiga akar 3. Oke, sepertiga akar 3 itu sebetulnya sama dengan 1 per akar 3. Sama ini. Nah, tangen itu kan depan per samping. Berarti seperti ini ya. Depan per samping. Berarti depannya 1, sampingnya akar 3. Nah, ini kita cari L ini yang miring, kita gunakan Pitagoras biasa kalau nggak hafal. 1 kuadrat tambah ini akar 3 pangkat 2. Akar 3 pangkat 2 itu ya 3 tambah 1, 4 akar ya 2. Ditanya cos L. Cos itu samping per miring. Samping per miring, akar 3 per akar 2. Berarti setengah akar 3. Jawabannya B. Baik, atau kita gunakan cara lain ya. Cara lain kita tahu bahwa
tangan sepertiga akar 3 itu adalah tangan 30 ya, tangan 30. Oke. Tangan 30 berarti kalau ditanya cos L ya cos 30 ya setengah akar 3, berarti jawabannya B. Itu cara lain kalau hafal, kalau nggak hafal ya cara yang biasa yang tadi ini. Berikutnya soal nomor 31. Ini adalah persamaan trigonometri. Oke, persamaan trigonometri di sini ditanyakan himpunan penyelesaiannya. 1 plus 2 sin X sama dengan 0. Satunya pindah jadi minus 1, duanya pindah jadi minus setengah. Sin bernilai setengah itu kan 30. Sin bernilai positif jika kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 ini min. Nah, berarti yang 30 itu kan ini 30. Ini juga bernilai sin 30 tapi yang min. Ini tuh sama dengan sin 30 tapi min. Ini juga sama sin 30 tapi yang min. Berarti ini kan 180 tambah 30 ya 210. Nah, ini ya 330 derajat. Ini cara cepatnya ya, nggak usah pakai perhitungan. Berikutnya soal nomor 32. Diketahui sudut elevasi pengamat terhadap puncak suatu menara televisi adalah 60 derajat. Oke, ini misalkan puncaknya menara, kemudian ini ada seorang pengamat. Ada pengamat ini sudutnya 60 derajat ya, ini 60 derajat. Jarak kakinya ini 400, ditanya tinggi menara. Ini T. Nah, karena ini ditanya yang depan, kita gunakan tangan aja, tangan. Kenapa tangan? Karena tangan 60 depan persamping. Tan desa depan persamping. Depannya itu adalah T, ininya 400. Tangannya akar 3 karena 60 derajat. Ya, kita kalikan 400 akar 3. B. Berikutnya soal nomor 33. Siswa yang lulus dapat diterima dalam dapat nilai minimal 70. Yang ditanyakan persentase siswa yang tidak diterima. Minimal 70. Nah, berarti ya kalau 70 ya lulus. Yang nggak diterima yang nggak nilai yang di bawah 70. Berarti ini 5 tambah 15, 20 orang. Sementara total semuanya adalah 50. Nah, ini persentasenya ya 20 per 50 kali 100 ketemunya 40%. C. Soal nomor 34. Oke, ini soal tentang median. Median itu adalah kuartil tengah ya, K2. Caranya kita bagi dua datanya. Datanya ada 50, bagi 2 25. 25 itu berada di kelas 4. 1 2 3 4. Kok bisa? Jadi kita jumlah 3 tambah 7 10, 10 tambah 10 20, 20 tambah ini 32. Nah, ini berada di kelas 4. Berarti kita lihat rumusnya akan TB sama dengan median sama dengan TB plus N per 2 min F bagi FE kali P. Tepi bawah ini 48,5, N nya itu 50 bagi 2. F adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. 3 tambah 7 tambah 10 kan 20. FE ini frekuensi kelas median 12. P panjang kelas 6 ya, karena 54,5 dikurangi 48,5. Kita perhitungkan biasa, hasilnya ya ketemu coret-coret ya, hasilnya 51. A. Soal nomor 35, varians. Oke, varians itu adalah ragam ya. Yang pertama kita harus mencari rata-ratanya dulu. Rata-ratanya itu ya kita total semua kemudian dibagi dengan banyaknya data 8. Hasilnya ketemu 5. Nah, cara mencari varian atau ragam, ini ragam atau varian sama, yaitu setiap data ini kita kurangi dengan rata-rata, terus kita kuadratkan. Berarti 2 kurangi 5 pangkat 2, 5 kurangi 5 pangkat 2, 7 kurangi 5 pangkat 2, dan seterusnya dibagi dengan banyaknya data 8. Kita peroleh ini 9, 0, 4 dan seterusnya. Hasilnya 28 bagi 8 E.
Ya, baik, saya kira itu saja, hanya 35 soal, tapi saya rasa itu sudah mewakili dari soal ujian nasional matematika untuk program IPS. Terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda semuanya dan semoga sukses. Mohon maaf atas kurang lebihnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.